Lalu pemirsa, sampai kapan penderitaan warga Palestina ini berakhir dan juga seperti apa update dampak terkini serangan Israel ke Palestina dan sejauh mana Israel sebenarnya telah menguasai kehidupan warga Palestina. Kita akan lihat bersama untuk data terkini dampak dari serangan Israel ke Gaza dan juga sekitarnya. Kita lihat dulu ini, ada perbandingan korban tewas maupun korban luka dari Israel dan Palestina. Dari Israel sampai dengan saat ini terdapat 1.139 korban jiwa dan 8.730 korban luka. Sementara untuk warga Gaza sendiri 35.709 korban jiwa dengan 79.990 korban luka. Sementara untuk wilayah tepi barat terdapat 512 korban jiwa dan 4.950 yang terluka. Dan sementara itu juga total untuk warga Palestina, di sini termasuk warga Gaza dan juga tepi barat, pemirsa, totalnya 5,9 juta pengungsi dan mereka ini tersebar di beberapa wilayah aman. Ada yang berada di tepi barat, di pengungsian-pengungsian, di kamp-kamp yang telah disediakan walaupun mungkin sudah sebagian besar juga hancur. Ada juga yang mengungsi ke wilayah-wilayah terdekat seperti Yordania dan juga sekitarnya. Nah, kita akan lihat juga selain dari korban ini, yang paling krusial di sini sebenarnya yang dibutuhkan adalah fasilitas medis untuk kemudian memfasilitasi korban-korban luka maupun korban meninggal dunia. Karena serangan Israel ini terjadi bertubi-tubi bahkan setiap hari. Dan kita lihat dua rumah sakit utama yang tersisa sampai saat ini di wilayah Gaza sendiri semuanya juga sudah hancur dan sudah dibom oleh Israel. Di antaranya adalah rumah sakit Kamal Adwan dan rumah sakit Al-Auda. Dan dari data WHO terkini terjadi 450 serangan ke fasilitas medis dan menewaskan 723 orang. Mayoritas ini adalah wanita dan anak-anak. Dan dapat Anda lihat ini adalah salah satu titik wilayah di kota Gaza dan letak dari dua rumah sakit utama ini tidak jauh dari kota Gaza dan di antara Beit Lahia dan Beit Hanun. Dan ini merupakan dua rumah sakit utama yang di situ banyak sekali tim medis dan juga peralatan yang mumpuni untuk selama ini menolong dan juga membantu korban luka. Namun saat ini sudah luluh lantah dan hancur. Dan tentu saja kebutuhan medis ini menjadi sesuatu yang sangat urgent atau darurat dibutuhkan oleh warga Palestina selain kebutuhan logistik lainnya. Dan dari dampak-dampak yang telah kita lihat bersama, selain korban jiwa dan juga penderitaan yang luar biasa, ini juga kemudian menggerakkan hampir seluruh warga di dunia dari berbagai negara di dunia untuk kemudian mendukung dan menyuarakan kebebasan Palestina dari penjajahan Israel. Dari data terkini terlihat ada 143 negara yang sudah mengakui kedaulatan Palestina. Dan ini merupakan bentuk dukungan yang sangat luas dari dunia internasional khususnya, yang kemudian ini harusnya bisa menekan Israel untuk segera menghentikan serangannya ke Palestina karena dunia sudah mengakui. Belum lagi, ini ada 3 negara Eropa yang nanti tanggal 28 Mei akan secara resmi menyatakan dukungannya dan juga mengakui kedaulatan Palestina, yaitu ada Norwegia, Spanyol, dan Irlandia yang akan menyusul 143 negara. 143 negara ini juga termasuk Indonesia yang sangat vokal dan juga sangat lantang menyuarakan kebebasan rakyat Palestina dan juga berdirinya negara Palestina. Nah, pemirsa, terlepas dari dukungan ini, hari demi hari rakyat Palestina harus berjibaku dengan hal-hal yang tentu saja mereka butuhkan, baik kebutuhan finansial, logistik, medis, dan juga kehidupan sehari-hari mereka yang ternyata sampai dengan saat ini sudah hampir sepenuhnya dikuasai oleh Israel. Dan dapat Anda lihat ini ada 8, maksud kami juga ada 7 ya. Ada 7 titik sektor utama, 8 sektor utama yang telah dikuasai Israel yang ini menyandera kehidupan rakyat Palestina. Bahkan ini sebelum perang terjadi. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya alam dan juga daratan. Kita ketahui bersama terdapat lebih dari 290 pemukiman Yahudi di Palestina yang didirikan secara ilegal dan sepihak oleh Israel, dengan saat ini tercatat 700 penduduk Yahudi sudah menempati wilayah tepi barat yang kemudian ini menjadi polemik dan konflik tersendiri. Artinya di sini Israel sejak dulu kala sudah mulai
menepiskan warga Palestina dengan membuka dan membangun pemukiman Yahudi secara ilegal. Yang kedua, perumahan warga Palestina sejak tahun 2009 Israel juga sudah menghancurkan sekitar 10.700 rumah warga Palestina dan 16.000 orang mengungsi sejak 2009. Bahkan ini penghancuran dari pemukiman warga Palestina pun juga dilakukan sepihak dengan dalih bahwa Israel ini akan membangun bangunan-bangunan baru dan dengan alasan bahwa di dalam pemukiman-pemukiman warga dan perumahan warga Palestina itu terdapat kelompok-kelompok Hamas yang menurut Israel adalah anggota teroris. Kita akan lihat lagi. Sumber daya manusia, 507.000 warga Palestina kehilangan pekerjaan. Nah, kenapa mereka bisa kehilangan pekerjaan? Karena Israel menghancurkan beberapa sektor utama dan juga bangunan-bangunan, bahkan juga menutup akses ruang-ruang pendidikan, ruang pekerjaan untuk keluar masuk warga Palestina dari Gaza ke luar Gaza ataupun dari luar Gaza masuk ke Gaza. Artinya di sini sebenarnya warga Palestina banyak pengangguran dan mereka juga hanya mengandalkan kehidupan sehari-hari dari bantuan-bantuan internasional. Dan kemudian ada sektor keuangan yang dikuasai Israel, walaupun selama ini warga Palestina sebelum perang dapat hidup dan menjalankan kehidupan secara normal, tapi mereka dihantui dengan tantangan finansial yang sangat-sangat mendesak, yaitu adanya pajak yang tinggi bagi warga Palestina di setiap lini kehidupan, baik itu harga-harga bahan pokok yang mahal karena mereka juga menggantungkan air bersih dan juga barang-barang logistik lainnya dari luar Palestina dan luar Gaza. Tentu saja ini juga mendatangkan suatu penderitaan tersendiri bagi warga Palestina karena harganya dipatok mahal oleh Israel sebagai bagian dari pajak area-area yang sudah dikuasai. Dan selain itu juga sektor perdagangan, Israel mengontrol akses impor dan ekspor selama ini sejak tahun 2001. Israel menghancurkan bandar udara di Gaza dan ini kemudian melumpuhkan akses perdagangan dan juga keluar masuk barang dari Gaza dan juga masuk ke Gaza dan selebihnya juga dari tepi barat. Untuk ke tepi barat sendiri juga aksesnya dipersulit karena untuk masuk barang-barang ke tepi barat itu harus melalui Mesir ataupun juga melalui Yordania. Padahal sebelumnya ada bandar udara langsung yang digunakan untuk akses keluar masuk dan ekspor impor di Gaza. Dan dari sektor perdagangan juga ada sektor lainnya yang dikuasai oleh Israel. Bidang teknologi, Israel mengendalikan akses internet di Gaza dan juga tepi barat. Jadi tentu saja akses internet yang dikuasai Israel ini benar-benar melumpuhkan akses informasi bagi warga Gaza sehingga warga Gaza seolah-olah seperti katak dalam tempurung selama ini karena segala sesuatunya dibatasi, akses informasi, pendidikan dan juga bagaimana kemudian warga Gaza ingin keluar untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman-pengalaman baru melalui dunia internet itu sangat dibatasi oleh Israel, apalagi jaringan komunikasinya, sinyal pun juga susah. Dan itu sebelum perang, apalagi ketika perang terjadi saat ini, serangan Israel bertubi-tubi dan kehancuran sangat masif, tidak ada sama sekali saluran internet dan juga komunikasi di sana. Dan yang ketujuh adalah tentang infrastruktur. Israel mengendalikan akses air bersih di Gaza dan tepi barat. Selain menghancurkan dan memporak-porandakan rumah warga di Gaza dan seluruh bangunan sentral di Gaza, Israel pun juga memutus aliran air bersih sampai dengan saat ini sehingga warga Gaza pun dapat Anda bayangkan sudah dalam situasi yang tidak menentu dan penuh penderitaan. Warga kehilangan akses mendapatkan air bersih. Itu yang pertama. Yang kedua juga aliran listrik. Jadi setiap hari kecuali di pengungsian dengan penerangan yang sangat minim, warga Gaza pun tidak mendapatkan aliran listrik sebagai bagian dari penerangan sehari-hari. Bayangkan di malam hari tentu saja situasinya sangat tidak menentu. Padahal listrik itu diperlukan tidak hanya untuk penerangan bagi warga Gaza dan sekitarnya, tapi juga untuk penghangat di kala musim dingin itu tiba. Dan selanjutnya yang terakhir kita lihat sektor yang dikuasai oleh Israel, yaitu warisan budaya dan sejarah. Israel sejak dulu terus mencoba menggempur dan juga menghancurkan situs-situs sejarah termasuk museum, masjid, universitas dan juga perpustakaan. Padahal di dalamnya terdapat sekali jejak-jejak sejarah dan juga kisah-kisah sejarah dari warga dan masyarakat Gaza dan tepi barat, dan bahkan ini tempat-tempat ibadah dan juga bangunan ibadah pun juga dihancurkan oleh Israel agar ini juga menjadi hambatan bagi warga Palestina secara umum begitu pemirsa untuk kemudian melaksanakan ibadah mereka. Meskipun demikian kita dapat lihat bersama setiap hari Jumat kemarin sholat Jumat warga Palestina juga tetap semangat untuk terus menjalankan sholat Jumat
setiap hari Jumat, bahkan di Hari Raya Idul Fitri maupun juga persiapan nanti Idul Adha, walaupun di tengah reruntuhan, warga Palestina tetap menjalankan ibadah mereka. Dan itulah 8 faktor atau 8 sektor utama kehidupan warga Palestina yang sampai dengan detik ini dikuasai Israel. Tentu saja tidak heran warga Palestina sangat mengharapkan dukungan dan juga bantuan dari luar negeri untuk dapat menekan Israel agar segera menghentikan serangannya. Namun sayang sekali pemirsa, di hari Jumat kemarin Mahkamah Internasional sudah memutuskan bahwa Israel harus segera menghentikan serangannya, dan itu sudah menjadi putusan vonis yang wajib dan juga sudah diakui oleh persidangan di ICJ, International Court of Justice. Tapi nyatanya Israel pun membangkang dan tetap melakukan operasi untuk menyisir permukiman warga Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.